Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Syafiqah dengan NIM 200605110021. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai program yang telah saya buat. Jadi, program yang saya buat adalah program untuk menjalankan suatu kendaraan dan mengetahui info kendaraan. Dan berdasarkan outputnya bisa kita lihat. Jadi di sini kita bisa mengetahui informasi-informasi dari kendaraan secara khusus maupun secara umum. Dan kita juga bisa mengecek bahan bakar serta menjalankan mesin dan memerhatikan kendaraan. Pertama-tama kita buat desain kelasnya. Di sini ada superkelas kendaraan dan isinya itu adalah variabel engine state, fuel, tank capacity, dan penumpang. Kemudian ada 4 metode yaitu start, stop, fuel, dan penumpang. Nah, dari superkelas kita lihat code-nya. Di sini superkelas ada 4 variabel. Engine state ini untuk mengetahui status dari mesin apakah menyala atau hidup. Kemudian fuel ini untuk mengetahui kondisi bahan bakar. Tank capacity ini untuk mengetahui kapasitas maksimal bahan bakar, dan penumpang untuk mengetahui jumlah penumpang. Nah, berhubung variabel yang saya gunakan ini menggunakan enkapsulasi, jadi saya menambahkan metode setGet untuk setiap variabelnya. Nah, pada set fuel ini kita menggunakan variabel tank capacity. Nah, hal itu dilakukan untuk mendapatkan nilai fuel. Nilai fuel di sini seperti yang kita lihat pada output itu nilainya random. Nah, makanya di sini saya menggunakan math random dikali tank capacity. Jadi hasil yang akan didapatkan itu adalah antara 1 sampai kapasitas dari tank tersebut. Jadi nilainya tidak akan lebih dari tank capacity. Setelah itu adalah ada get set penumpang. Pada set penumpang ini kita menggunakan variabel penumpang. Jadi untuk kendaraan itu nanti akan di override di mobil dan motor untuk membedakan jumlah penumpangnya. Kemudian hanya dicetak. Selanjutnya ada metode start. Nah, untuk metode start itu ada kondisi if else. Ketika engine state-nya adalah on, maka dia akan mencetak mesin sudah menyala, dan ketika engine state-nya itu sama dengan off, dia akan mencetak mesin dinyalakan. Begitu juga dengan stop. Ketika engine state-nya off, maka dia akan mencetak mesin sudah mati, dan ketika engine state-nya on, maka dia akan mencetak mesin dimatikan. Selanjutnya ada metode fuel. Nah, pada metode fuel ini kita menggunakan variabel fuel yang tadi kita telah dapatkan pada set fuel. Nah, seperti output kita lihat ketika bahan bakarnya sudah kita ketahui. Nah, di sini kita menggunakan kondisi if else. Jadi ketika fuelnya itu sama dengan 0, maka dia akan meminta bahan bakar. Ketika fuelnya itu kurang dari 30, dia akan mencetak bahan bakar sisa setengah, segera isi ulang. Dan selain dari kedua pilihan itu, maka dia akan mencetak bahan bakar masih penuh. Seperti pada kendaraan ke 0 ini, karena fuelnya itu adalah 49, maka dia akan mencetak bahan bakar masih penuh. Nah, selanjutnya kita menuju ke subclass yang pertama, yaitu ada mobil. Pada mobil dia akan mengoverride metode penumpang. Jadi dia akan mengoverride metode penumpang. Dia hanya akan mengoverride metode penumpang dengan mengisi nilai variabel yang tepat. Kemudian untuk subclass yang selanjutnya yaitu ada motor. Dia juga akan mengoverride penumpang dari kelas kendaraan. Ya, di sini dia mengoverride penumpang dengan memberikan nilai penumpang yang tepat. Jadi untuk motor itu penumpangnya hanya 1. Kemudian dia akan mencetak. Selanjutnya yaitu pada mobil double cabin. Mobil double cabin ini merupakan turunan dari mobil. Nah, kita lihat code pada mobil double cabin itu terdapat variabel yang dienkapsulasi. Variabel yang dienkapsulasi sehingga kita membutuhkan setGet method. Kemudian di sini ada override untuk fuel. Kenapa kita override? Karena di sini kita mengganti nilai tank capacity-nya, karena setiap mobil itu memiliki tank capacity yang berbeda-beda. Ini sama saja seperti tadi, dikali dengan math random, kemudian dicetak. Nah, tambahannya di sini ada metode angkut barang. Metode angkut barang di sini karena mobil ini merupakan mobil double cabin, jadi dia bisa mengangkut barang. Di sini dia mencetak ada barang di bagasi. Berat bagasi itu kita dapatkan dari set berat bagasi. Kemudian kita gunakan kondisi if else. Ketika berat bagasinya lebih dari 1300, maka dia akan meminta untuk mengurangi bagasi. Dan else, jadi ketika selain dari berat bagasi itu lebih dari 1300, berarti berat bagasinya itu kurang dari 1300, maka dia akan
menyatakan bahwa bagasi siap diangkut. Selanjutnya itu ada kelas mobil sport. Kelas mobil sport ini juga merupakan turunan dari mobil. Jadi pada kelas mobil sport itu terdapat dua variabel, yaitu machine capacity dan kecepatan maksimal. Di sini dienkapsulasi dengan private, sehingga kita membutuhkan get dan set. Nah, seperti kelas lain, ini di sini kita mengoverride get set fuel. Kenapa? Karena kita karena setiap kendaraan itu memiliki tank capacity yang berbeda-beda. Selanjutnya ada tambahan, yaitu kecepatan. Nah, metode kecepatan ini untuk mencari kecepatan maksimal dari mobil sport. Nah, kita tambahkan kondisi if else. Ketika mesin capacity-nya sama dengan 8000, maka kecepatan maksimalnya adalah 420 km/jam. Ketika mesin capacity-nya kurang sama dengan 7000, maka kecepatan maksimalnya adalah 300. Selanjutnya kita menuju ke motor. Turunan dari motor itu ada motor touring. Kita lihat pada diagramnya. Nah, ini turunan dari motor, ada motor touring dan motor matic. Kita menuju ke motor touring. Motor touring di sini ada dua variabel yang dienkapsulasi, yaitu ada jumlah mesin dan jarak tempuh. Sama seperti kelas lainnya, di sini kita override, subkelas lainnya kita override, dan kita tambahkan metode jarak tempuh. Ini untuk mengetahui jarak tempuh yang dapat dilalui oleh kendaraan. Itu berdasarkan jumlah bensinnya. Jadi ketika jumlah bensinnya sama dengan 1, maka jarak tempuhnya ada 52,1 km. Ketika jumlah bensinnya sama dengan 2, maka jarak tempuhnya 104,2. Nah, untuk motor matic itu dia merupakan turunan dari motor juga, dan dia memiliki dua variabel, yaitu variabel mesin dan Dyamax yang dienkapsulasi. Sama seperti yang lainnya, ini di override juga. Kemudian ada metode Dyamax. Nah, metode Dyamax di sini dia untuk mengetahui daya maksimum dari mesin. Nah, ketika mesinnya itu adalah liquid cooled, maka daya maksimalnya adalah 8250. Dan ketika mesinnya itu adalah iGet, daya maksimumnya 7500. Ketika mesinnya adalah leader, daya maksimumnya adalah 8000. Dan semua itu akan dicetak. Nah, kita lihat pada kendaraan test drive di sini. Pada kendaraan test drive ini main kelasnya, kita panggil vehicle. Kita panggil kelas kendaraan dengan variabel vehicle. Kemudian kita buat sebuah array dari kelas kendaraan dengan variabel VCL. Nah, dari setiap array itu isinya adalah subclass yang ada. Nah, setelah itu kita panggil metode setEngineState. SetEngineState ini untuk yang tadi. SetEngineState itu untuk pada kendaraan. Nah, untuk start dan stop. Jadi kita berikan nilainya. Untuk vehicle 0 itu dia off, vehicle 1 on, vehicle 2 off, vehicle 3 on. Nah, kemudian kita juga set penumpang. Di sini vehicle 0 kita panggil set penumpang, vehicle 2 1 panggil set penumpang, vehicle 2 set penumpang, vehicle 3 set penumpang. Kemudian kita menyusun programnya. Jadi kita saut program untuk menjalankan dan mengetahui informasi kendaraan. Ketika kita menggunakan looping di sini. Jadi agar semua kendaraan itu terprint, jadi kita menggunakan looping. Untuk mengecek bahan bakar, ini kita panggil set fuel, metode set fuel. Kemudian kita panggil metode fuel juga. Kita panggil metode start untuk menjalankan mesin, dan kita panggil stop untuk memberhentikan kendaraan. Nah, info khusus kendaraan. Di sini pada info khusus kendaraan kita panggil satu-satu karena pada info kendaraan itu dia variabelnya dienkapsulasi. Jadi dia tidak dapat dipanggil oleh kendaraan, kelas kendaraan atau superkelasnya. Sehingga di sini kita panggil satu-satu. Jadi kita panggil mobil double cabin dengan variabel car, kemudian kita panggil set berat bagasi, kita panggil angkut barang, dan seterusnya. Maka output yang dihasilkan adalah seperti ini, yaitu penumpang mobil sebanyak berapa orang, kemudian kendaraan ke nol, mencetak bahan bakarnya berapa, kemudian bahan bakar masih penuh, dan lain-lain. Kemudian jalankan mesin dijalankan, memberhentikan kendaraan. Nah, ini info khususnya. Jadi itu khusus untuk kendaraan itu saja. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.